Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai gelombang mekanik yang terdiri dari dua buah jenis, yaitu ada gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Berjalan. Apa saja yang kita bahas? Nanti kita akan membahas mengenai yang pertama, persamaan simpangan. Persamaan simpangan gelombang berjalan atau Y. Nah, persamaan simpangan gelombang berjalan adalah A, ini plus minus A, sin omega T plus minus Kx. Nah, ini bernilai plus pada saat kapan, minus pada saat kapan? Ini amplitudo bernilai plus jika gelombang dimulai dari atas, contohnya seperti ini. Nah, ini mulainya dari atas, ini titik seimbangnya, ini maka amplitudonya akan bernilai positif. Nah, jika gelombang dimulai dari bawah seperti ini mulai dari bawah ya, ini maka amplitudonya akan bernilai negatif. Atau jika dimulai dari titik 0. Nah, ini amplitudonya akan bernilai positif. Oke, A itu adalah amplitudo ya. Kemudian sekarang omega. Omega itu adalah frekuensi sudut. Frekuensi sudut. Satuannya radian per sekon. Nah, jika omeganya tidak diketahui, kalian cari dulu menggunakan 2pi kali F frekuensi atau 2pi per periode. Ini persamaan untuk mencari frekuensi sudut. Nah, kemudian K, apa itu K? K itu adalah bilangan gelombang. Nah, untuk K, jika tidak ada, kalian cari dulu menggunakan K sama dengan 2pi per lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Nah, sekarang yang kedua, ini juga ada tanda plus minus. Nah, plus minus ini pada saat kapan? Saya tulis di sini, bernilai plus jika gelombang berjalan ke kiri. Sedangkan minus jika gelombang berjalan ke kanan. Oke, ini ya mengenai persamaan simpangan gelombang berjalan. Oke, lanjut sekarang yang selanjutnya kedua, yaitu adalah persamaan kecepatan gelombang berjalan V. Persamaan kecepatannya adalah V sama dengan omega A cos omega T plus minus Kx. Nah, kadang di soal juga ditanyakan berapakah kecepatan maksimum. Nah, kecepatan maksimum berarti cosnya ini bernilai 1, maka tinggal omega kali A. Oke, jelas ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berupa persamaan percepatan gelombang berjalan atau A. Nah, kalau yang ditanya persamaan percepatannya, A itu adalah min omega kuadrat A sin omega T plus minus Kx. Jika ditanya A maksimumnya adalah sinnya ini bernilai 1, maka tinggal min omega kuadrat kali A. Nah, ini kalau ditanya berupa persamaan kecepatan dan persamaan percepatan. Nah, kalau yang ditanya hanya kecepatannya saja, ini di materi yang telah lalu berarti V sama dengan lambda kali F atau boleh lambda per T. Nah, bedakan ya. Ini tadi persamaan simpangan. Yang ini persamaan kecepatan. Yang ini persamaan percepatan. Oke, lanjut ke sekarang yang kedua, yaitu mengenai gelombang stasioner. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu
gelombang stasioner. Nah, persamaan untuk gelombang stasioner terdiri dari dua jenis, yaitu ada ini yang A, ujung terikat, dan ada ujung bebas. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu untuk ujung terikat. Nah, persamaan simpangan untuk ujung terikat, persamaan simpangan atau Y untuk ujung terikat sama dengan 2A sin kx cos omega T. Nah, kalau ada yang tanya berapakah amplitudo maksimum, amplitudo gabungannya adalah ini. Berarti 2A sin kx. Nah, bagaimana bentuk kalau ujung terikat digetarkan? Kita misalkan ada sebuah tali, kita ikat sini, kita getarkan. Maka nanti akan terbentuk gelombang pantulnya. Akan terbentuk yang namanya perut dan simpul. Ini perut, ini simpul. Nah, bagaimana cara menghitung perut dan simpulnya? Nah, yang pertama kita hitung dulu untuk perut. Cara menghitung perut atau XP. Nah, di mana XP besarnya adalah 2n-1 kali 1/4 lambda. Nah, di mana XP itu jarak perut dari ujung terikat. Nah, sedangkan N itu tergantung yang diketahui di soal perut keberapa. Kalau perut kedua berarti N-nya 2. Perut ke-1 berarti N-nya 1 gitu ya. Berarti N itu bisa diisi dengan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan lambda adalah panjang gelombang. Oke, sekarang kita bagaimana cara mencari simpul untuk ujung terikat atau XS. Besarnya XS adalah N-1, ini setengah lambda, di mana XS adalah jarak simpul dari ujung terikat. Nah, sedangkan N-nya sama seperti tadi ya, bisa diisi dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya kotai dulu. Nah, ini rumus untuk perut, ini rumus untuk simpulnya. Kemudian yang kedua, jenis gelombang stasioner yang kedua atau gelombang yang diam. Stasioner nama lainnya adalah gelombang yang diam ya. B, ujung bebas. Nah, jika kita menggunakan ujung bebas, maka persamaan simpangan gelombangnya atau Y, Y sama dengan bebas. Itu hidup bebas kan di cos, maka dimulai dulu dari cos. 2A cos kx sin omega T. Udah kan ya? Ini ujung terikat mulai dari sin, ujung bebas mulai dari cos. Nah, bagaimana amplitudo gabungannya? Amplitudo gabungan adalah 2A cos kx. Nah, bentuk gelombang jika sebuah tali digetarkan dengan ujung bebas. Ini ada sebuah tongkat, saya beri cincin, kemudian saya beri tali. Nah, kalau digetarkan nanti akan membentuk seperti ini, kurang lebih. Nah, ini ada perut, simpul, perut. Nah, bagaimana cara mencari perut dan simpulnya? Untuk mencari perut, XP. Cari perut, XP sama dengan N-1 kali setengah lambda, di mana XP adalah jarak perut dari ujung bebas. Nah, sedangkan cara mencari XS atau ini simpulnya ya. XS atau simpul, di mana XS sama dengan 2n-1 kali 1/4 lambda, di mana ini XS pengertiannya adalah jarak simpul ke ujung bebas. Nah, nilai N-nya kalau
simpul kelima ya berarti N sama dengan 5. Kalau simpul ketiga berarti N sama dengan 3. Begitu ya, ini juga. Nah, ini saya kodai dulu yang berupa rumus-rumusnya. Nah, ini jika kita lihat untuk mencari perut dan simpul di ujung terikat dan ujung bebas adalah berkebalikan. Perut untuk ujung terikat rumusnya adalah sama dengan rumus simpul pada ujung bebas. Sedangkan rumus simpul untuk ujung terikat sama dengan rumus perut untuk ujung bebas. Dihafalkan salah satu saja, yang satunya tinggal dibalik. Sekian penjelasan dari saya. Untuk contoh soalnya akan saya buatkan video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.